Namaku Dini. Aku lahir dari keluarga yang kurang dalam segi ekonomi. Ibuku seorang ibu rumah tangga biasa, dan ayahku seorang pekerja serabutan. Apapun ia lakukan untuk bisa menghidupi keluarga kami. Saat itu ibuku sedang mengandung. Ayahku berjuang mencari pekerjaan yang lebih baik, karena sebagai seorang pekerja serabutan tidak menjanjikan apa-apa. Namun untuk mendapatkan pekerjaan tidak semudah membalikan telapak tangan. Semua butuh perjuangan yang keras. Sampai aku lahir ke dunia ini dalam kondisi yang tidak sempurna, membuat kekecewaan orang tuaku semakin menjadi. Masalah demi masalah terus menghampiri. Hingga himpitan ekonomi membuat carut marut keluarga kecilku. Ayahku menyerah dengan keadaan, hingga menceraikan ibuku dan meninggalkan kami berdua. Ibuku tak ingin menyerah dengan keadaan ini. Dia terus berjuang untuk kesembuhanku. Semua usaha dia jalani, dari mulai pengobatan satu hingga pengobatan yang lain. Dari medis sampai alternatif. Namun semua itu tidak merubah keadaanku. Hingga saat ini, inilah aku, Dini, seorang tunadaksa dengan kelainan muskuloskeleton atau kelainan pada sistem otot dan rangka. Namun, tentu Allah tidak menciptakan manusia dengan begitu saja. Pikiranku, otakku masih di atas rata-rata teman yang tunadaksa lainnya. Oleh karena itu, aku tetap semangat menjalani hidup ini, berusaha hidup mandiri dengan keterbatasan fisik. Sampai di satu titik di mana saya mendengarkan radio MQ yang diisi oleh Aagim, disitulah Allah membukakan hidayah bagiku. Aku mulai menutupi auratku. Aku mulai mendapat banyak motivasi, dan tidak hanya itu. Dengan jalan inilah, impian-impianku mulai terbuka terang. Dari situlah, saya banyak mengenal orang-orang besar, seperti Aagim, Teh Nini, Kang Badri, dan teman-teman yang lainnya. Setelah mengenal tokoh-tokoh besar itu, motivasiku semakin besar untuk melanjutkan sekolah sarjana. Apalagi ketika saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti seminar-seminar yang diadakan oleh BRC. Cita-citaku semakin membumbung tinggi, menjadi motivator internasional. Dan memang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan prasangka hambanya. Setelah saya lulus SLB, maka saya melanjutkan kuliah di UIN Bandung. Di kampus inilah mimpi-mimpiku satu persatu mulai terwujud. Tidak mudah memang menjalani kuliah dengan kondisi fisik seperti ini. Apalagi saat itu, karena keterbatasan ekonomiku, aku harus mencari tempat tinggal yang bisa gratis selama aku kuliah di Universitas Islam Negeri. Dan Allah mempertemukan aku dengan Bang Amey. Beliau memiliki pesantren peradaban yang dapat ditinggali oleh mahasiswa-mahasiswa dari berbagai daerah secara gratis. Dan alhamdulillah, aku diberi amanah untuk menjadi pengurus di pesantren itu. Setiap hari aku berjalan dari pesantren peradaban ke kampus UIN 45 menit lamanya. Terkadang ketika aku pergi kuliah, ada saja orang yang menganggap aku orang yang meminta-minta dan memberi aku uang. Aku pun menolaknya. Bukan karena aku tidak menerima rezeki yang Allah berikan kepada aku, tapi aku yakin bahwa aku pun bisa seperti mereka memberi kepada orang-orang yang keadaannya lebih susah dari aku.
Tak jarang aku pun terjatuh ketika berjalan, karena memang tubuhku yang kurang seimbang ketika berjalan. Kegiatan kampus terkadang membuat aku pulang begitu larut malam. Dan pada waktu itu sangat sulit untuk menemukan angkutan umum. Dan alhamdulillah banyak orang juga yang peduli untuk memesankan aku sebuah Grab. Memang tidak mudah untuk menaiki motor, karena naik motor itu butuh keseimbangan yang cukup lumayan. Dan aku pun kadang selalu hampir terjatuh, karena setiap driver berbeda-beda menjalankan motornya. Memang saya lebih memilih angkutan umum untuk pergi ke mana-mana, karena lebih nyaman untuk aku dan lebih mudah untuk kondisi tubuh aku. Fisikku ini tidak membuat aku menjadi patah semangat untuk berorganisasi di lingkungan sekitar. Aku sering berbicara kepada teman-temanku dan banyak yang kami obrolkan. Dan alhamdulillah, aku diberikan amanah untuk memotivasi para santri-santri agar mereka semangat dan yakin bahwa mereka bisa. Aku jalani semua itu dengan bahagia, berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala gantikan rasa lelah ini menjadi buah yang manis. Di setiap sujudku, aku selalu berdoa, semoga kedua orang tuaku mendapat kasih sayang-Mu, dan memohon agar aku menjadi manusia yang bisa bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya umat, walau fisikku terbatas. Inilah bukti cintanya Allah kepada hambanya. Dengan keterbatasanku, aku mampu membuat sebuah buku perdanaku dengan judul Roda Berputar Dalam Cahaya. Tak mudah memang menulis dengan kondisi fisik, kelainan sistem otot dan rangka, karena terkadang tubuh ini bergerak dengan sendirinya tanpa kendaliku. Namun hal itu tidak menjadi lemah. Aku tetap berjuang dan yakin aku mampu. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Aku bisa lulus S1 di UIN dengan nilai yang luar biasa, cum laude. Ini berkat doa dari orang tua, berkat support dari Abi Badri dan Umilia. Terima kasih BRC. Terima kasih semua yang sudah mensupport aku selama ini.